Talent standby. Viewers standby. Popcast 103. Action. Well, Pop Lovers, balik lagi bareng sama gue, Semi Bastian di Popcast-nya Pop FM Jakarta. Dan kali ini, seperti biasa dong, gue bakal ngobrol-ngobrol sama bintang tamu kita yang kece, yang pastinya udah ditunggu-tunggu banget sama Pop Lovers dan juga fanbase-nya. Siapa lagi kalau bukan Nuka. Halo. Mantap. Yeah. Seger banget bro kayaknya bro. Tadi habis tidur di Oh, mobil. iya. Seger banget, auranya positif banget Nuka. Ya kan, masih muda, bertalenta, di masa pandemi kayak gini menghasilkan sebuah karya. Yap. Nah, hari ini kita akan ngebahas tentang single terbarunya Nuka. Oke. Setuju ya? Setuju. Oke deh. Nah, kalau misalnya lu Pop Lovers penasaran dan kira-kira gue bakal ngobrolin apa aja sama Nuka, tenang, kita bakal ngobrol-ngobrol tapi setelah yang satu ini. Nah, Pop Lovers, sebelum kita lanjutin video untuk kali ini, gue mau ingetin nih, jangan sampai lupa like, subscribe, dan juga komen di bawah ini. Terus yang paling penting, nyalakan lonceng notifikasinya biar lo gak ketinggalan informasi-informasi kece yang ada di YouTube-nya Pop FM Jakarta. Well guys, Pop Lovers dan fanbase-nya Nuka namanya siapa? Sobat Nuka. Sobat Nuka, Yes. kita balik lagi di Popcast-nya Pop FM Jakarta dan ada Nuka di sini. Yang tadi gue bilang, Nuka di masa pandemik ini menghasilkan sebuah karya baru. Yes, single Kedua berarti ya. single kedua. Ya. Oke, yang berjudul Kagum. Kagum. Ya. Lagi kagum sama siapa ini pertanyaannya? Ada seseorang. Orang baru atau orang lama nih? Lama. Sebenarnya ini bentuk kagum kayak lebih apa ya? Kayak misalkan kita ada crush sama kayak orang yang ya misalkan kayak sama artis luar negeri atau artis K-pop atau siapa gitu. Oke, gue pikir kagum kayak lawan kelamin kita terus kayak Iya kalau itu ya, cuman iya sih. gimana dia? Enggak maksudnya yang dikagumin itu lawan jenis Lawan gitu. jenis. Oke. Tapi kan tadi kalau misalnya statementnya lu kayak seakan-akan lu kagum sama sosok idola lu. Atau Paham, bisa paham, jadi paham. juga. Bisa jadi ya. Oke. Gitu. Jadi maknanya itu general ya. General ya, Bisa benar banget. kagum ke orang tua, bisa kagum ke pasangan kita, bisa kagum ke idola kita. Iya, Tapi benar. kalau dari Nukanya sendiri lebih spesifik, ini sebenarnya lagunya menceritakan tentang apa? Kagum yang kayak gimana maksudnya? Jadi Nuka udah lama kayak punya semacam apa ya? Sebut itu kayak crush ke seseorang gitu. Terus juga dia ada di bidang seni juga. Oke. Terus Nuka kan suka nulis tuh di note HP gitu. Kalau misalkan Nuka ada ngerasain atau apa gitu. Terus Nuka tulis lah gitu. Terus pas tahun 2021 awal itu Nuka ke rumah Kame buat lagu kan gitu. Terus akhirnya Nuka ditinggal tuh berdua sama Kame di kamar. Terus kayak Nuka cerita, kan Kame tanya, Nuka mau buat lagu kayak gimana gitu. Terus ini Kak, Nuka ada nulis kayak beberapa kata-kata atau kayak cerita gitu di note gini gitu. Oh kayak gitu. Jadi kayak emang Nuka kagum sama orang ini. Terus juga kan biasanya kalau orang kagum tuh kayak kadang sedikit halu ya gitu. Jadi kayak pasti kayak kadang pengen ketemu, kadang pengen kenal gitu. Ya udah terus akhirnya di lagunya itu dibuat kayak gitu. Oke, tapi anyway kalau sedikit kepo nih, orang yang lu kagumin ini, lu udah kenal atau belum? So far, Sekedar lu tahu nulis ya? aja sih. Oh, sekedar tahu. Ya maksudnya kayak apa? Kalau di sosial media sih udah tahu gitu. Cuman kalau bertemu secara langsung tuh belum pernah. Oke, nah Gitu. akhirnya lu ketemu sama Unmesh, terus kemudian sharing-sharing, jadilah single Kagum ini. Kagum ya. Waktunya berapa lama dari masa lu curhatan sama Unmesh sampai akhirnya finishing Lagunya ya. lagunya? Kurang lebih sebenarnya tuh nggak sampai 1 jam sih. Cepet kan? Gila sih Unmesh, gokil. Terus. Karena juga Nuka ceritanya to the point langsung. Jadi nggak banyak basa-basi. Terus juga kami waktu Nuka cerita sambil nulis gitu. Terus waktu itu sih kurang lebih nggak sampai 1 jam sih. Udah kayak psikolog ya Unmesh ya. Mendengarkan cerita-cerita orang ya. Oke, nggak sampai sejam langsung Nggak jadi. sampai ya. Oke, terus and then setelah jadi semua lagunya, apa yang Unmesh katakan ke Nuka pertama kalinya? Apa ya? Waktu itu kan karena sambil nulis terus sambil dicoba kan. Terus Nuka coba kayak pertama Nuka fokus ke notasi lagunya. Itu menurut Nuka udah enak tuh waktu itu. Jadi terus Nuka perhatiin kata-katanya terus kok
wah ini kata-katanya relate gitu kan. Kami juga katanya lagi belajar buat nulis lagu untuk orang. Dan waktu itu kami katanya belum terlalu ngalamin juga apa yang Nuka alamin gitu. Ini ya kami waktu itu coba masukin dari sisinya kami gimana kalau misalkan kami jadi Nuka gitu. Akhirnya pas Nuka baca liriknya terus Nuka resapin gitu kayak oh ini bisa relate ke banyak orang nih. Terus Nuka juga bawainnya bisa relate gitu karena kan Nuka ngalamin juga gitu. Oke, nah tadi kan Nuka sempat sedikit menyinggung tentang reading membaca nih. Nah, pasti kan Nuka baca berkali-kali. Oh ya, wah gila, sampai akhirnya Nuka bilang wah ini relate sama setiap orang. Nah, dari awal sampai akhir lirik lagu itu mana yang menurut lo anjay ini kayak deep banget nih. Ini kayaknya keren banget. Yang bagian yang mana, part mana? Sebenarnya sih ada banyak, cuman kalau Disuruh milih sebagai satu. penutupnya itu yang bagian ref terakhir itu kayak hanya satu pintaku bisa memilikimu. Itu kayak Nuka anggapnya itu penutupan dari segala harapan atau kehaluan seseorang. Ya, yang tadi lu bilang gitu ya. Kalau ngagumin seseorang pasti ada sedikit halunya. Iya benar. Tapi itu prosesnya berapa lama tuh? Dari ini bulan apa? Lu sama Anmes sharing? Maret atau April itu ya? Maret 2021. 2021. Maret, April, Mei, Juni 3 bulan yang lalu berarti which is kan. Nah, sampai detik ini orang yang lu maksud itu udah tahu belum? Belum sih. Belum ya. Karena juga maka waktu itu pernah berharap gitu kayak pengen buat lagu terus dia bisa tahu dengan sendirinya gitu. Jadi maksudnya kalau sekarang pun kalau misalkan belum tahu juga gak apa-apa gitu. Dia clue-nya sama-sama anak muda yang bertarung di pencarian bakat juga atau enggak musisi? Sih, di luar itu. Musisi. Bukan. Berarti Bisa aktris. bisa dibilang ini kayak kuis di SCTV bisa jadi gitu. Oh, jadi pemeran pemain sinetron gitu-gitu. Bukan sinetron, film sih kayak lebih ke film ya. Nah, tuh. Gue tahu banget sih pasti ini fansnya Nuka udah ada yang tahu, ya enggak sih? Atau ada yang mereka belum? Itu malah pada kayak nebak-nebak gitu. Jadi kan waktu itu Nuka di wawancara juga waktu rilis single kan. Terus kayak Nuka cerita apa adanya aja terus yang sobat Nuka tuh pada nyari tuh siapa gini-gini terus pas tiap Nuka live tuh pada siapa bocorin dong gini. Oh, lu Ai siapa? Maksudnya kan Nuka kasih kayak inisial gitu kan. Okay. A gitu terus. Oh, A ya. Terus tuh siapa gitu. Padahal itu kan kayak ya udah buat seru-seruan aja gitu. Tapi mereka cari itu kayak pada serius. Tapi gitu. Emang inisialnya A. Ya, inisialnya A. Cari deh siapa. Sama aja dong. Biar ratingnya naik. Oke. Dan setelah jadi berikutnya lu recording terus pembuatan video klip. Ada kendala nggak sih? Apalagi ini masa pandemik. Kalau kendala sih, kalau karena pandemik sih nggak ada, alhamdulillah. Tapi kalau kendala sih paling waktu recording itu nyesuaiin mood lagunya. Karena kan juga ini lagu nggak boleh sedih banget, tapi nggak boleh seneng banget karena kan berharap kan. Iya. Tuh terus sama paling waktu take video klip sih, karena waktu itu kan pas bulan puasa tuh. Oh, jadi syuting video klipnya bulan puasa. Iya benar. Oke, wow. Terus itu juga harus nahan aus. Terus juga pasti capek juga kan. Iya benar. Terus waktu itu kan di klipnya itu harus mukanya ekspresinya kayak sedih gitu kan. Cuman kan waktu itu baru bangun tidur. Jadi belum panas juga mukanya. Oke, ngumpulin nyawanya iya, dulu bener. ya. Terus juga waktu itu kan ada model cewek terus belum ketemu baru ketemu waktu itu terus kayak suruh bercanda gitu tapi masih awkward kan. Jadi butuh waktu dulu gitu. Oke, wow. Nah sekarang kita akan bahas tentang video klipnya. Yang tadi Nuka bilang video klipnya digarap pada saat Ramadan atau puasa tahun ini. Terus konsepnya sendiri, lo ngambil konsep kan kalau musisi lain karena pandemi kayak gini di studio tuh takut keluar, takut di outdoor karena banyak protokol kesehatan dan sebagainya. Nah kalau Nuka sendiri? Untuk konsep sih Nuka ambil di Jogja waktu itu. Oke. Karena malah keluar kota ya? Ya malah keluar kota. Tapi emang protokolnya tetap. Protokolnya tetap. Jadi itu emang pertama pengen ngeliatin dari segi cerita. Yang kedua itu pengen ngeliatin keindahan kota Yogyakarta waktu itu. Jadi karena emang kayak targetnya sih waktu itu biar orang yang komen tuh kayak banyak, misal kan kalau Jogja tuh kayak ada quotes terus kayak misalkan ada tempat-tempat wisata yang baru gitu terus orang kayak nih di mana nih
indah gitu, tempatnya bagus gitu kan. Oh, sambil promosi juga Iya, ya. benar. Indonesia banget lu. Nah, ya. Tapi ini idenya ide dari lu sendiri atau emang di konsep dari tim manajemen? Bareng-bareng sih. Waktu Oh, itu oke. sebelum Hamin berapa ya? 4 kayaknya. Sebelum empat, Sebelum syuting video klip Oke. itu sempat meeting, terus Hmm. bahas cerita video klipnya gimana, terus tempatnya waktu itu pilihannya kalau nggak di Jogja sama di Bandung atau Bogor gitu. Maksudnya kayak yang alam-alam gitulah. Oke. Terus akhirnya fixnya di Jogja, terus kan juga waktu itu keluarga ada di Solo tuh, jadi sekalian pulang kampung. Oh, keluarga besar lu di Solo? Iya benar. Oh, deket dong sama Jogja ya. Deket banget. Oke, tapi gue setuju sih kalau di Bandung nanti jadi Dilan sama Milea. Iya ya. benar. Oke, nah pada saat syuting video klip itu, yang tadi lu bilang konsepnya di outdoor, terus lu pengen sedikit mempromosikan wisata-wisata di Yogyakarta di Yap. sana. Nah, apakah semua tempat di sana itu tempat-tempat yang udah mainstream atau ada wisata baru yang ternyata wah, ini tempat bagus banget nih dan akhirnya lu jadiin video klip ini lokasi. Kalau dibilang mainstream sih kayaknya nggak terlalu, cuman kalau yang baru juga nggak terlalu juga. Di mana aja tuh kalau boleh tahu? Pertama tuh di hotelnya tuh di Hyatt Regency. Terus kedua ada di Hutan Pinus. Oh, oke. Terus Gumuk Pasir enggak? Gunung Pasir nggak? Oh, oke. Terus- Ntar dikirain ayat cinta ya, cuy. Oke. Terus sama terakhir tuh di alun-alun selatan. Oke. Wow, keren. Jadi to be honest gue belum melihat video klipnya. Karena ini tayang kapan? Tanggal 21 Juni. 21 Juni nanti ya. Ini Oh, ini ya. ini Juni Mei sih. Ini Juni. Oh Tapi Mei berarti. Mei kemarin. Mei kemarin. Oh, oke. Kan Aku kita lupa nggak tahu bulan. ini tayang kapan ya. Iya benar. Jadi nanti gue bakal nonton video klipnya dan Pop Lovers. Kalau misalnya Pop Lovers pengen lihat gimana caranya nonton video klip Nuka yang di Jogja keseruannya. Langsung aja cek di channel YouTube-nya Hits Record. Hmm. Itu search Nuka Kagum gitu, nanti ada di situ. Jangan lupa like, comment, And subscribe. Wih, cakep. Dan jangan sampai lupa juga kalau misalnya lu Pop Lovers dan juga sahabat Nuka yang pengen dengerin terus lagunya Nuka atau single Nuka terbaru, bisa request di Pop FM Jakarta. Yes. Nah, kita balik lagi ke single nih. Nah, akhirnya Nuka setelah single pertama lu kapan sih? Yang sama Lini. sama itu Lini ya? Iya, udah Itu lama, lumayan lama ya. Udah 9 bulan yang lalu. Wih deh, udah lahiran nih akhirnya. Ibu Pas lagi 9 bulan ya ya. kan 9 bulan lahiran, terus single kedua lu sendirian. Iya. Ada perbedaan nggak? Kemarin kan duet nih, terus sekarang lu sendiri. Apa ya? Perbedaannya sih pasti pas pembuatan musik lagunya. Terus juga kayak apa ya? Kan kalau berdua tuh kita harus bertukar pikiran Iya. terus nyatuin jadi satu gini biar kompak gitu. Betul. Nah kalau sendiri ini Nuka bisa lebih bebas dan lebih explore lah istilahnya gitu. Karena juga waktu pembuatan musiknya ini Nuka waktu itu minta yang nggak terlalu apa ya, Indonesia kan kadang Macem-macem. pop yang apa ya, kita bilang UV, Oh. kayak model-model lagunya UV Nuno gitu kan. Terus Nuka pengen coba hal yang baru gitu lah. Makanya akhirnya di lagu Nuka ini kayak temponya dibikin sedikit apa ya, middle kayak medium gitu. Terus drumnya pun juga pakai semacam drum perkusi gitu. Oh, Jadi oke. bukan drum-drum yang full band gitu, bukan. Terus juga stringnya itu nggak terlalu banyak. Jadi kayak bener-bener bisa dibilang sedikit modern gitu. Oke, wow. Ini yang gue suka nih. Jadi di single ini bukan cuman dari tim manajemen aja, tapi lu sebagai talentnya juga diikutsertakan brainstorming ya. Iya, Lu pengen benar. kayak gimana. Jadi once nanti udah jadi nih singlenya, lu juga ikut puas. Iya, ya benar kan? banget. Nah, ini emang dreams come true-nya lu atau gimana? Iya. Jadi dulu pengen gue pokoknya kalau bikin single gue harus ikutan juga sedikit ngasih sumbangsi ide dan sebagainya, atau Itu salah satu mimpi juga sih, karena kan juga apa, Nuka yang pertama pengen ikut andil juga karena ini kan istilahnya juga karyanya Nuka gitu. yes. Terus Nuka juga pengen ngasih pandangan Nuka tentang lagu ini ke orang-orang gitu. Misalkan kalau dari sisi Nuka melihat lagu ini seperti ini. Terus Yes. Nuka ada pandangan kalau musiknya dibikin seperti ini nanti jadinya kayak gimana gitu. Oke, wow, keren banget. Ini tapi kan lu masih muda banget ya. Iya. 18 18, bener. 18 tahun gokil sih, dan punya imajinasi ide-ide yang keren banget.
tercipta single yang keren banget juga. Nah, after single ini keluar, ya kan? Udah keluar kan? Udah kan? Udah. Nah, tanggapan dari sahabat Nuka gimana? Pas alhamdulillah sih senang waktu itu. Feedbacknya semua banyak yang positif juga. Terus pada post juga kan karena waktu itu nunggunya agak lama. Iya benar. Anyway, sebelum lo kesini juga nih, kita tuh posting di Instastory-nya Pop FM yang nanya banyak banget. Nanti kita akan bacain semua yang sudah join di Instagramnya Pop FM Jakarta. Oke, lanjut. Oke, terus terus Nuka baca di komen-komen juga kan, terus banyak yang support juga, terus banyak yang nulis quotes juga, ada yang curhat juga gitu. Jadi kayak lucu gitu. Terus Nuka lihat ada yang berantem juga gitu. Kayak biasa lah. Karena nggak tahu sih, maksudnya masalah nggak penting sih. Itu kayak cuma paling ya biasa kayak haters dari idol dulu lah gitu. Banding-bandingin gitu. Oh, jadi comparison itu pasti ya. Pasti nah, ada gimana nanggapinya? Apalagi lu masih muda banget nih. Dan biasanya sih kayak teman-teman yang udah datang ke sini kayak lu dan teman-teman idol lain kan masih muda-muda tuh. Yeah. Kan orang-orang yang mungkin sudah sedikit dewasa kayak males lihat komen. Kadang-kadang kalau kita orang yang masih muda kita ya. Hai, sok muda gue. Kan kadang-kadang kepo pengen lihat komentar gitu kan. Nah, gimana Nuka sendiri nih khususnya anak-anak muda yang ngelihat komentar-komentar yang menurut kita tuh kayak kurang penting, aka haters gitu, nanggapinya gimana? Justru Nuka kadang malah apa ya, kayak suka sih ngelihat komen-komen yang bervariasi iya bervariasi gitu, karena kan juga kalau misalkan kita cuma lihat komen yang positif kan kadang ego kita suka naik tuh kayak wih aku bagus nih gini-gini, terus kadang kalau misalkan apa ya, istilah harus seimbang sih, jadi kayak kita lihat yang positif pasti kita juga kadang lihat yang negatif gitu. Terus ya tergantung masing-masing pribadi orang gimana nanggepinnya sih. Kalau misalkan emang itu apa bagus untuk evaluasi, bisa diambil terus bisa buat belajar. Tapi kalau emang itu fungsinya cuma untuk menjatuhkan terus ya cuma buat kepikiran, ya mending baca udah tutup gitu. Oke, setuju sih. Jadi somehow komentar-komentar yang sedikit membangun kayak haters sebenarnya bukan haters sih, mereka lebih kayak pengen mengkritik kita, cuman how to say-nya kadang-kadang kayak enggak bisa direm gitu tapi kan. Itu haters sih sebenarnya. Haters ya. Iya, karena emang dia kata-katanya bukan kritik, lebih menjatuhkan. Iya benar. Oke. Ya kalau misalnya jadi artis nggak ada haters, bukan artis namanya. Iya benar. Kayak gue hatersnya banyak, fansnya sedikit. Oke, Nuka, kita flashback ke Idol. Nah, pada saat lo ikut kompetisi, bukan cuma di Idol, karena lo kan beberapa kali ikut kompetisi juga kan. Nah, banyak masyarakat yang mengenal Nuka, akhirnya Nuka Idol itu identik dengan musisi yang kayak lebih ke musisi cowok yang romantis dan melankolis. Banyak yang menilai seperti itu ya kan, penilaian orang, karena kan yang gue juga sempat lihat penampilan lu beberapa kali di Idol tuh kayak kurang cocok kalau misalnya nyanyi yang lebih beat gitu loh, yang upbeat banget gitu kan. Lu lebih cocok kayak yang mendayu-dayu, kayak romantis gitu kan, kayak Yofi Nuno, Kahitna. Lu pantas banget. Nah, ini apakah jadi personal branding lu setelah lulus Idol, atau lu akan mencoba kayak wah gue harus out of the box nih dari gue yang kemarin, atau gimana? Kalau di Idol emang waktu itu jujur Nuka sambil mencari jati diri Nuka. Jadi kan waktu itu emang lagi apa, segi suara pun masih kayak masa perubahan kan, dari suara anak ke suara itu. Terus juga masih cari misalnya kayak Nuka cocoknya di musik-musik genre kayak gimana, musik kayak gimana. Terus juga Nuka lebih apa ya, range vokal Nuka seberapa tuh belum bisa Nuka tentuin gitu loh. Bahkan sekarang pun Nuka masih belajar buat nentuin rendah sama tingginya seberapa gitu. Terus juga kalau di Idol pun kan itu perlombaan ya. Jadi kompetisi. Kadang juga kalau misalkan berani ngambil resiko ya nggak apa-apa, cuman agak riskan sih gitu. Terus juga dari pemilihan lagu juga waktu itu dibantu sama tim musik ada. Terus kayak misalkan Nuka bilang, Kak, Nuka mau lagu ini boleh atau enggak gitu. Terus pertama ditanya nih, kamu yakin atau enggak gitu dulu pertama. Terus kayak kalau misalkan lagu ini mau dibuat kayak gimana gitu. Jadi kan kita dibuat berpikir ulang dulu gitu, yakin atau enggak. Cuman kalau sekarang sih Nuka malah waktu itu buat apa, musik yang apa ya, bisa dibilang out of the box sih. Jadi kayak yang enggak yang slow mendayu gitu. Kan jadi middle ya. Jadi bisa dilihat juga yang dari single Kagum ini musiknya juga udah mulai
apa ya, kayak medium gitu, nggak yang slow banget. Oke. Jadi after dari Idol dan lu kemarin sempat duet sama Mahalini, terus sempat vakum 9 bulan. Iya. Akhirnya di 9 bulan itu bukan diem diri aja, tapi Nuka ini berpikir kira-kira gue kedepannya bakal kayak gimana nih, Iya. gitu. Wow, keren banget sih. Anyway, Nuka, kalau ngomongin masalah karya, next ini kan udah Kagum nih. Iya. Udah ada kepikiran nggak pengen bikin single berikutnya dan konsepnya seperti apa? Next project sih udah ada. Itu nanti bakalan cross label. Jadi kayak label Nuka ada sama temen yang buat gitu. Terus untuk next projectnya lagi udah dipikirin, cuman lagunya belum ketemu, belum fix yang Oke. mana gitu. Wow, jadi sudah seenggaknya 2 project ke depan udah ada ya? Iya, udah ada. Oke, boleh nggak dibocorin sama Pop Lovers dan juga Sobat Nuka kira-kira kapan? Yang ketiganya dulu deh, kira-kira. Ketiga sih waktu itu kalau misalkan bener-bener fix itu bulan Juli akhir Tahun ini? tahun ini. Oh my god, Jadi jadi emang bener-bener mepet. bener Mei, Mei, lu Juni. Mei lu ini kan? Iya, Mei ini. Mei ini Juni udah. Iya, Mei itu single yang ini. Mei single ini. Terus nanti Juli single baru lagi. Juli kalau misalkan jadi, maksudnya udah fix itu rilis baru lagi. Wow, ini masih berhubungan dengan patah hati percintaan juga atau gimana? Kalau ke patah hati sih enggak. Oke. Itu lebih temanya lebih apa ya, kayak Oh, gue tahu nih, dari Kagum terus jadian. Enggak, bukan. Oke, pikir kayak jadi satu kesatuan kayak yang lain juga. Oh, enggak. Jadi lebih kayak apa ya? Kalau sekarang kan banyak yang orang-orang kayak merasa insecure, Ya. orang-orang merasa kayak kecemasan sosial gitu tuh, anxiety gitu kan. Lebih ke situ sih lagunya. Oke, self love berarti ya. Iya, benar. Oke, wow. Ditunggu aja nih Pop Lovers dan juga sahabat Nuka karya-karya Nuka berikutnya, karena to be honest yang Kagum ini juga singlenya keren banget. Pop FM sudah muterin lagu lo dan Makasih. gila lah kalau misalnya anak idol pasti banyak banget yang request dan akhirnya sahabat Nuka tercapai sudah requestan lo di WhatsApp DM, panggil Nuka dong, panggil Nuka. Manggil iya. doang sih bisa Nuka gitu. Tapi kan kita nggak tahu lo mau Iya, kesini apa bener. kagak ya kan. Oke, once again Nuka, thank you so much Terima sudah kasih datang, banyak. sudah mampir di Thank podcastnya you. Pop Jakarta. Thank Sekali you. lagi dong, kasih tahu ke Pop Lovers dan juga sobat Nuka yang pengen request, yang pengen dengerin single terbarunya Nuka Kagum dan juga pengen lihat video klipnya, gimana caranya? Oke. Buat teman-teman semuanya, jangan lupa untuk terus streaming lagu Kagum di semua platform musik favorit kalian. Terus juga kalian bisa lihat video klipnya di channel YouTube Hits Record. Nanti kalian tinggal search aja Nuka Kagum gitu, pasti ada. Terus juga jangan lupa untuk request terus lagu Kagum di Pop 103 FM Radio. Kita sebaik-baiknya. Oke deh, Thank request you. terus ya guys biar single terbarunya Nuka bisa jadi juara di Pop 25. Kalau begitu saya bebas dan pamit. Dan Nuka juga di sini pamit. Oke deh, sampai ketemu di podcastnya Pop FM berikutnya. Bye bye.